Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa bil mugaddami hakin waj'alan wa bihi adhir awistur kagarmatul bina atila. Wal ikhtisari kalamin sigha munfaridan minal murakkabi basmil in waban nazala wabil mugaddami. Seperti yang kita terangkan di sini, musannif menerangkan tentang ma'ani wazan fa'lala dan ma'ani daripada wazan fa'ala, dan susunan daripada abiyat bifa'lalal fi'lu dzut tajridi aw fa'ula ya'ti wa maksura ainin aw ala fa'ala. Itu sangatlah penting untuk mengaitkan dengan zaidah atau ziyadah yang disebutkan oleh Syekh Hasan Asy-Shinqiti ini. Apabila beliau bilang awal mugaddam, itu berarti apa artinya? Ya, adalah wazan fa'lala. Apabila beliau sanin bilang, maka itu wazan fa'ula. Apabila beliau bilang salis, maka itu adalah maksura ain fa'ila itu. Kalau akhir berarti wazan fa'ala. Aiyah. Sekarang kata beliau wabil mugaddami. Maksudnya apa? Wabil wazni fa'lala, dengan wazan fa'lala. Karena itu yang mugaddam bi fa'lalal fi'lu. Aiyah. Apa dengan mugaddam? Hakin. Berarti apa? Ini khusus daripada wazan fa'lala. Kan yang terakhir kemarin kita terangkan biza mufradan. Terus itu ya, biza mufradan. Wazan yang akhir doang. Wazan fa'ala doang. Itu untuk makna wajma' wa farriq wa a'ti wa mna'anna wa fuh. Kemarin kita terangkan tamartuhu nuzula. Naam. Dan lain sebagainya. Adapun wabil mugaddami maksudnya dengan wazan fa'lala doang. Apa kata beliau? Haki. Itu diperuntukkan untuk hikayah. Apa hikayah maksudnya? Yaitulah musyabahah. Jelas itu ya? Musyabahah lima nusiba ilaihi. Musyabahatu ma nusiba ilaihi lima sigha minhu. Untuk keserupaan daripada yang dinisbahkan kepadanya, daripada dari mana dia diambil sighahnya. Contohnya ya, ada namanya buah algamah. Buah algamah itu pahit. Jelas itu ya. Nah, maka kita bilang algamahu tab'uhu. Tabiat orang tersebut pahit. Maksudnya apa? Pahit gak enak. Tabiat orang tersebut berarti gak enak juga. Kita berteman dengan dia tidak membuat kita nyaman, tetapi meresahkan kita, membuat kita tidak betah dengan dia, sebagaimana makanan yang pahit. Aiyah. Algama tab'uhu. Mafhum itu ya? Aiyah. Berarti apa di sini? Musyabahah antara hakin ya tadi ya, untuk musyabahah. Wazan fa'alala tersebut untuk musyabahah. Sebagaimana buah algamah itu pahit, begitu juga tabiah orang tersebut. Kita katakan pahit. Naam. Terus lagi. Agrab, jelas itu ya. Itu adalah binatang yang badannya itu melingkar, jelas itu ya. Agrab ya. Tahu ya agrab ya? Kalajengking gitu. Nah, akhirnya perempuan itu bilang dia argabatis sudgha, ay argabatil mar'atu as-sudgha.
Perempuan itu melingkarkan, jelas itu ya. Daripada rambutnya bagaikan apa namanya? Bagaikan tadi agrab kalajengking. Seharusnya rambut itu, ini telinga ya, ini mata. Rambut itu sebenarnya kayak gini aja. Akhirnya dia lingkarkan bagaikan kalajengking. Ini namanya argabatis sudugha. Dia melingkarkan daripada rambut yang ada di suduk mabainal udhun wal ain ini bagaikan kalajengking. Oh itu ya. Ada ya orang sebahagian kayak gitu ya. Nah, ada. Apa di sini? Ada musyabahah ya, ada hakin, ada muhakah, musyabahah. Musyabahahnya di mana? Sebagaimana agrab itu, dia ada lingkaran seperti ini di tubuhnya. Begitu juga perempuan tersebut menjadikan rambutnya bagaikan agrab. Mafhum itu ya, musyabahah. Aiyah. Kalau tadi tabiatnya mararah. Kalau ini apa namanya? Rambutnya dia bikin seperti agrab. Aiyah. Askalatis sya'ra. Ay askalatil mar'atu sya'ra. Ya sudah ya. Apa askalah? Kalau pernah lihat pohon kurma, itu ada rantingnya itu. Nanti di sini tumbuh kurmanya. Tapi dia rantingnya seperti ini. Jadi besar di sini, pemegang daripada rantingnya. Akhirnya rantingnya ini namanya apa? Askalah. Paham itu ya? Pernah lihat? Askalah. Biar gampang. Ini juga tasbih di dalam rambut. Rambutnya bagaikan askalah. Dia luruskan rambutnya. Bagaikan askalah daripada korma. Ini biar kita lihatkan gambaran askalah. Nah, ini dia. Lihat. Kayak gini kan bentuknya. Ini batang kurma, habis itu di sini numbuh. Nah, ada rantingnya yang kayak gini-gini. Ini oskul namanya. Askalatil mar'atu sya'ra. Jelas itu ya. Perempuan tersebut meluruskan rambutnya bagaikan askal daripada kurma. Ya, rebonding ya. Di rebonding sama dia. Akhirnya lurus. Mafhum itu ya. Dia kalau apalagi ya, orang-orang Arab itu rambutnya agak keriting dia. Jelas itu ya. Kalau panjang itu nggak mungkin lurus jatuh kayak gitu. Akhirnya dia lurusin sampai seperti syakal askul. Askalatil mar'atu sya'raha. Mau paham itu ya? Berarti apa? Musyabahah di sini. Ya telah ditashbihkan rambut perempuan yang diluruskan itu bagaikan askalah daripada nakhlah. Paham itu ya? Ini apa namanya? Hakin. Apa makna hakin tadi? Al-musyabahah. Wabil mugaddami hakin. Ay wabil mugaddami ij'alhu musyabahatan lima sigha minhu. Ada keserupaan dari mana dia diambil? Kan tadi askalatil mar'ah. Asal daripada kalimahnya uskul. Uskul itu ya ini. Akhirnya dari sighah ini diambil menjadi askala. Maka kita apa? Ada musyabahah antara wazan tersebut maknanya dengan di mana diambilnya. Askala sya'ra, rambutnya bagaikan uskul. Askala, jelas itu ya. Rambutnya bagaikan uskul. Dari situ dari sighahnya di mana diambil? Naam. Sebagaimana tadi tabi'ah. Algama tab'uhu. Jelas itu ya. Algama adalah buah. Algama. Pahit dia. Maka kita kan tabiatnya seseorang seperti algama. Di dalam apa? Di dalam mirarah. Rambutnya perempuan lurus bagaikan askal, uskul.
Mafhum itu ya? Aiyah. Suduknya perempuan, rambut yang berada di suduk perempuan melingkar, bagaikan melingkarnya buntut daripada agrab. Buntutnya agrab kayak gitu ya, mirip itu kayak gitu di atas daripada di atas daripada suduk perempuan tersebut. Mafhum itu ya? Nah, kalau lihat di turrah itu apa katanya? Ada yang lima sigha minhu fa'ilan. Ini kan fa'il nih, tab'uhu. Toba ini fa'il. Fa'ilnya ini diambil musyabahah dengan fi'ilnya daripada sighah asalnya. Kalau ini maf'ul, asy-sya'arnya seperti ashkal. Kalau ini tab'uhu kal algam. Ini maksudnya fa'il atau maf'ul. Mafhum itu ya? Nah. Ya, sebagian ada yang baca turrahnya. Maka di situ ada fa'ilan atau maf'ulan. Jelas itu ya? Itu perbedaannya. Aiyah, kita nggak baca turrahnya. Insyaallah nanti kalau baca yang kedua, ketiga kali bil afiyah akan kita baca satu persatu daripada ibarah yang di turrah itu. Yang penting paham daripada ibarah matanya dulu. Aiyah. Terus waj'ala ay ji'a bihi dalan ala ja'lihi fi syai'. Kita mendatangkan wazan fa'lala untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut dijadikan di dalam sesuatu yang lain. Mafhum itu ya? Sebagai contoh, ada daripada tumbuhan namanya narjis. Jelas itu ya? Narjis ini adalah suatu tumbuhan yang mana tumbuhan tersebut mempunyai aroma yang baik dan memberikan daripada di dalamnya mengandung obat. Jelas itu ya, mengandung zat yang bisa mengobati seseorang. Paham itu ya? Ayo. Akhirnya orang bilang narjasa dawa'ahu. Narjasa dawa'ahu. Narjis ini dibikin menjadi wazan fa'lala. Narjasa fa'lala. Narjasa dawa'ahu. Ai ja'alan narjisa fid dawa. Jadi orang mengobati ya. Dawa namanya obat ya. Nah, di dalam obat itu di antara kandungannya adalah narjis ini, tumbuhan yang mempunyai aroma yang baik dan itu memberikan daripada zat penyembuhan bagi seorang. Jelas itu ya? Naam. Aiyah. Nabatun ma'ruf syammuhu nafi' lizzukam was-suda'. Mencium daripada aroma narjis itu menyebabkan hilangnya atau mengurangi daripada flu dan suda', sakit kepala. Itu narjis itu. Akhirnya orang ini sakit kepala, bahan kimia atau bahan obat-obatan yang berada di sana banyak ya. Di antara daripada bahan yang dia taruh di sana apa? Narjis. Maka dia bilang narjasa dawa'ahu. Ay ja'ala fi dhimnid dawa an-narjis. Jelas itu ya? Ij'al namanya itu ya. Waj'ala ay bi ja'li syai' fi syai'. Ji'a bihi dalan ala ja'lihi fi syai', di dalam sesuatu. Aiyah. Terus di antara daripada bahan untuk obat-obatan itu adalah za'faran. Zefron ya, kalau di sini terkenalnya. Tumbuhan yang berwarna oranye kemerah-merahan itu. Tahu ya, zefron ya? Dijual di sini. Jadi apa dia bilang? Za'fara dawa'ahu. Za'farahu ay za'fara dawa'ahu. Ay ja'ala fi dhimnid dawa' az-za'faran. Jelas itu ya? Aiyah. Yang lebih gampang lagi. Makanan yang dimakan sama seorang. Ada bawang, ada bawang merah, ada bawang putih, dan lain sebagainya. Di antaranya itulah cabai. Akhirnya dia bilang falfala ta'amahu. Jelas itu ya. Filfil itu artinya apa? Cabai. Kalau filfil aswad berarti apa? Merica. Intinya sesuatu yang pedas itu filfil namanya semua. Mafhum itu? Aiyah.
Akhirnya dia bilang falfala ta'amahu, ay ja'ala fi ta'amihi filfil. Apa filfil? Ya itulah cabai, bahan yang pedas. Aiyah, berarti apa? Ja'al fi syai' namanya. Ja'ala wa ja'ala ay fi syai'in. Di antaranya lagi orang bilang kazbar. Kazbar ini nama tumbuh-tumbuhan yang biasanya dicampur di makanan. Bahasa Indonesianya ketumbar. Tahu ketumbar ya? Kazbara ta'amahu. Maksudnya apa? Ay ja'ala fi ta'amihi kazbarah. Meletakkan di dalam makanannya kazbarah. Apa kazbarah? Ketumbar. Ini biasanya ayam-ayam ya. Ayam itu dikasih ketumbar biasanya. Terus apa lagi? Wabihi adhhir. Dan dengan wazan af'ala itu menunjukkan daripada makna izhar. Jelas ya? Menampakkan sesuatu. Seperti yang kita tahu, pohon itu ketika tumbuh nggak ada apa-apa di sana. Pohon itu. Ketika tumbuh ya udah. Pohon apel, pohon mangga, pohon apapun, nggak ada buah, nggak ada daripada kembang bunga dan lain sebagainya, nggak ada. Setelah tumbuh besar, mulai di sana keluar daripada kembang daripada buahnya itu. Itu namanya bar'am. Jelas itu ya? Pernah lihat pohon mangga? Pohon mangga itu sebelum dia mengeluarkan buah, ada yang kecil-kecil itu. Itu biasanya tumbuh di pohon tersebut, habis itu terbuka. Jelas itu ya? Habis terbuka baru nanti tumbuh daripada buah, dari kecil sampai membesar. Ini namanya bar'amah. Aiyah. Bar'amatis syajaratu, ay asy-syajarah adhara bar'amatahu. Syajarah adharat al-bur'umah. Syajarah adharat al-bur'umah. Apa bur'umah? Zahruha qabla ayyatafattah. Bunganya orang bilang itu sih bunga buah ya, itu ya. Kembang buah gitu ya. Kembangnya sebelum apa namanya? Qabla ayyatafattah, sebelum terbuka. Habis terbuka itu namanya naur. Jelas itu ya? Awistur. Kalau tadi untuk menampakkan ya, kalau ini kebalikannya. Untuk menutupi. Apa contohnya? Ini langsung beliau contohkan di matan. Kagarmatul bina atila. Garmat itu adalah suatu bahan yang dibikin orang untuk menjadi cat. Jelas itu ya, garmat namanya. Makanya ditafsirkan makna garmat tu aitila. Jelas itu ya. Garmatul bina atila. Tila ya garmat ya tila. Apa? Cat. Al-bina apa? Bangunan. Garmatul bina'a tila. Saya kasih cat bangunan itu. Jelas itu ya? Garmatu tila. Cat. Nah, berarti apa? Ketika dia kasih cat, bangunan itu cuma sekedar kayu atau sekedar batu bata, batako, bata ringan atau lain sebagainya. Ketika dikasih cat apa? Cat tersebut menutupi daripada bangunan. Garmatul bina atila ay satartu al binaa bil garmat atau bitila. Mahfum itu ya? Jelas. Di makna satar jadinya. Secara asal jelas itu ya, tidak ada siapapun, tidak ada yang terlahir mukanya ketutup ya. Buka. Sampai dia besar pun kebuka, kecuali ditutup. Akhirnya dia bilang barga'tuha ay barga'tul mar'ata. Apa barga'tul mar'ata? Saya tutupi perempuan tersebut. Maksudnya wajhaha. Barga'tu wajhal mar'ah. Saya tutupin wajah mar'ah bil burga. Apa burga? Cadar itu burga namanya. Yaitu adalah suatu kain yang ada lubang di bagian mata. Wa huwa kharigatun tusaggab fi mawdi'il ainain minha. Maka kita bilang burgu'ah atau burga itu adalah pakaian tadi ya.
cadar tadi ya. Kita bilang barga'tuha ay satartuha bil burga'. Naam. Mafhum itu ya? Aywa. As-sirbal. As-sirbal artinya gamis. Gamis. Mafhum itu ya? Akhirnya kita bilang sarbaltuhu ay satartuhu bil gamis. Satartu badanahu bil gamis. Saya tutupi badannya dengan gamis. Wasardaqtul baita. Bait, suatu ruangan, kamar. Sardaqtu ay satartuhu bis suradiq. Apa suradiq? Yaitulah dinding-dinding bangunan. Suradiq namanya. Kita tutupi dengan dinding-dinding bangunan, maka jadilah bait. Jelas itu ya. Rumah besar dar ya. Akhirnya dikasih sekat antara satu dengan yang lain. Sardaqtul baita. Rumah tersebut saya kasih pemisah antara satu dengan yang lain, akhirnya menjadi suatu kamar. Satartuha ay satartu bait alladhi fid dar. Terus wal ikhtisari kalamin sigha munfaridan minal murakkabi, dan juga guna daripada wazan fa'lala ini yaitulah likhtisari kalamin sigha munfaridan minal murakkab. Jadi gini ya. Asalnya kalam tersebut misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini murakkab ya. Mafhum? Akhirnya kita bikin ikhtisar dengan kalam munfarid. Mufrad maksudnya. Tidak murakkab. Kita bilang basmalah. Berarti apa? Murakkab diikhtisar menjadi mufrad. Wal ikhtisari kalamin sigha munfaridan minal murakkab. Ikhtisar daripada murakkab. Ikhtisar kalam, ikhtisar daripada kalam yang minal murakkab dijadikan sighah munfaridan, sighah munfarid, sighah mufrad. Contohnya gimana? Kata beliau, basmil in wa ban nazala. Basmil. Apa maksudnya? Ai bacalah bismillahirrahmanirrahim ketika ada daripada wabah yang turun. Ada bala yang turun dan lain sebagainya. Ini kalau di dalam ilmu balaghah dan lain sebagainya dinamakan nahat namanya. Ikhtisar kalam. Nahat namanya. Seperti Ali Syabram Melisi dibikin ain shin. Ini nahat namanya. Apa itu ya? Bismillah tadi. Basmalah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka bilang hauqala. Wazan apa ini? Hauqala. Kalau ain shin ini ikhtisar daripada isim. Kalau kita pembicaraan sekarang ikhtisar daripada jumlah. La haula wala quwwata illa billah jumlah. Diikhtisar dengan wazan fa'lala, hauqala. Kita kan pembicaraan tentang ikhtisar jumlah, bukan ikhtisar isim. Kalau ini ikhtisar alam, terserah gimana. Abdul Hamid, ain ha, ain ba, jelas itu ya. Muhammadur Ramli, mim ra, jelas itu ya. Ini ikhtisar isim. Kalau ikhtisar jumlah beginilah caranya. Bikin wazan fa'lala. Bismillahirrahmanirrahim menjadi basmalah. La haula wala quwwata bilang haugala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbala. Terus apa? Subhanallah, sabhala. Nah, ini namanya ikhtisar daripada jumlah kepada mufrad. Maka dipakai wazan fa'lala. Jelas ini? Contohnya kata beliau, basmil in wa ban nazala. Naam. Sudah jelas itu? Jelas? Mafhum ini? Naam. Fabana mimma dzakarna anna bainahuma wajhai umumin wa takhsisin liman agala. Ini yang perlu papan tulis. Kalau tadi sebenarnya belum perlu gitu. Ini yang kita perlukan daripada papan tulis. Coba pinjam yang nuskah ini. Nuskah ini ada jadwal di belakang.
biar nggak perlu kita tulis. Nah, lil ikhtisar. Ya. Ma'ani daripada fa'lala. Apa? Al-amal, al-isabah. Isabah ada isabah bihi, ada isabah. Intinya ada amal, ada isabah. Ada muhakah, ada ja'al, ada idhar, ada satar, ada ikhtisar. Mafhum itu ya? Ma'ani fa'ala. Apa kita katakan? Isabah, inalah, at-tafriq, al-mana' ila akhirih. Mafhum? Jelas? Ala kulli hal. Kalau kita lihat antara fa'ala sama fa'lala, ada sebahagian makna yang mereka berdua mempunyai makna yang sama. Seperti al-amal. Itu ada di wazan fa'lala. Jelas itu ya? Ada juga di dalam wazan amal fa'ala. Jelas itu ya? Mafhum? Amal bisa di wazan fa'ala, bisa di wazan fa'lala. Contoh di dalam amal fa'lala gomtoro, ay amila gimatro. Contoh amal dalam wazan fa'ala ba'ara, ay apa? Amila fi hafril bi'r. Nah, jelas ini? Sudah jelas? Makanya wasawghu awwalihima mimma yunasibu min ismi 'ainin li ma'nan kal akhir jala fa'mal bihi wa asib ma'al akhir. Ini barang ini. Makna amal ma'al akhir. Wa asib, apa asib? Makna al-isabah. Coba kita lihat, ada makna al-isabah ha? Di fa'ala juga ada makna al-isabah. Mafhum? Tapi banyak juga daripada makna-makna yang tidak ada di fa'lala tapi ada di fa'ala, seperti wajma' wa farriq wa a'ti wa mna'anna wa fuh wa ghlib wa daf'un wa idha'un bihi hasala. Ada juga yang khusus di dalam fa'lala tidak ada di fa'ala. Seperti apa? Wabil mugaddami hakin waj'alan wabihi adhhir awistur. Kagarmatul bina atila wal ikhtisari kalamin sigha munfaridan minal murakkabi basmil aw in wa ban nazala. Ini kita katakan makna khusus di dalam fa'lala. Di fa'ala enggak ada. Mafhum ini jelas? Ayo. Dalam artian antara fa'ala sama fa'lala terkadang mereka dua wazan ini berbarengan di dalam makna. Terkadang fa'lala mempunyai makna khusus yang tidak dimiliki oleh fa'ala. Terkadang fa'ala mempunyai makna khusus yang tidak dimiliki oleh fa'lala. Mafhum? Jelas? Nah, kata beliau fabana mimma dzakarna. Maka jelaslah dengan yang saya sebutkan anna bainahuma, bahwasanya antara dua wazan ini, wazan fa'ala dan wazan fa'lala, wajhai umumin wa takhsisin liman agala. Maksudnya apa? Bainahuma umum wa khusus al-wajhi liman agala, bagi orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang berakal dan mau menggunakan akalnya tersebut untuk berfikir. Di sini disebutkan maknanya secara global. Di hasyiah ini, al-umum wal khusus al-wajhi ibarah an ijtima'i syai'ain fi maddatin wa anfarada kullun minhuma fi ukhra. Jelas itu ya? Apa? Ijtima'u syai'ain, berkumpulnya dua perkara, fa'ala dengan fa'lala. Fi maddatin. Jelas itu ya? Wa anfarada kullun minhuma fi ukhra, tetapi ada di dalam sebahagian masalah mereka berbeda. Seperti tadi, amal dan isabah ini bisa masuk di dalam fa'ala, bisa masuk di dalam fa'lala. Tapi terkadang fa'ala ini khusus di dalam masalah ijma', farriq. Fa'lala ada kekhususan di dalam apa? Di dalam al-hikayah, musyabahah. Mafhum itu ya? Seperti yang kita terangkan barusan. Ini maksudnya. Wa anfiradu kullun minhuma fi ukhra. Wa huma ijtama'a fil amal wal isabah. Mereka berdua, fa'ala dan fa'lala, ijtama'a di dalam amal wal isabah. Ini bisa masuk ke sini, ini bisa masuk ke sini. Wa anfaradat fa'ala bis 18 ma'nan allati dzakaraha fi qawlihi anil bidza mufrada. Dan wazan fa'ala ini ada 18 makna yang khusus bagi dia. Fa'lala enggak masuk. Terus lagi apa?
Wa anfarad fa'alala bil ma'anil arba'ah allati dzakaraha fi qawlihi wa bil muqaddami hakin ila akhir abiyat. Ada 4 dia terkhusus yang tidak bisa diikutin oleh siapa? Oleh wazan fa'ala. Maka bainahuma umum wa khusus al-wajhi namanya. Ini secara global. Wa illa, biar lebih jelas lagi. Nah, biar sudah selesai sudah. Sebenarnya di mantik kalau kita terangkan ya, tapi banyak yang hilang sudah. Ayo, apa? Ini berkaitan dengan an-nisabul arba. Dalam mantik kemarin, ini berkaitan dengan apa? An-nisabul arba. Ada namanya at-tasawi. Jelas itu ya? Ada namanya umum wa khusus mutlak. Mafhum? Ada namanya umum wa khusus wajhi. Jelas itu ya? Ada namanya at-tabayun. Ini namanya nisabul arba. Mafhum itu ya? Dan mengetahui ini sangat penting karena di kitab apapun bakalan diterangkan ini. Di fikih kemarin berapa kali kita diterangkan umum wa khusus wajah. Di sini akhirnya di matan, mau nggak mau kita terangkan ini karena di matan ini. Matan daripada zawaid. Bainahuma umum wa khusus min al-wajhi katanya. Ini dia yang disebutkan oleh musannif. Sebelum mengenal ini, kita harus mengetahui al-farq bainal kulli wal juz'i. Mengetahui daripada kulli sama juz'i. Apa kulli? Wa huwa ma la yamna tasawwuru ma'na min wuqu'i syarikati fi. Min wuqu'i syirkati fi. Ini apa? Kulli namanya. Adapun juz'i kebalikannya. Mugabiluhu atau aksuh. Apa? Ma yamna tasawwuru ma'nahu min wuqu'i asyarikati fihi. Mafhum? Coba kita sebagai contoh ya. Apabila kita bilang insan, kita bilang insan, ini apakah kulli apakah juz'i? Maka kita katakan ini adalah kulli. Karena ketika kita mentaswirkan daripada makna insan, jelas itu ya, la yamna tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syirkati fih. Tidak ada larangan untuk ada kesamaan di sini. Misalnya ya, Zaid adalah insan, Bakar adalah insan, Rajul adalah insan, Mar'ah adalah insan. Berarti apa? Ma la yamna tasawwuru ma'na wuqu'i syirkati fih. Mafhum itu ya? Mafhum? Jelas. Ini namanya apa? Kulli. Beda kalau Zaid. Kalau kita gambarkan Z, maka yamna wuqu'i syirka fih. Yang namanya Z cuma satu itu. Adapun Z yang lain itu adalah Z lain lagi yang dinamakan oleh ayahnya. Tapi Z yang kita maksud ya cuma Z itu. Mafhum itu ya? Ayo, al-hajar. Hajar ini masuk di dalamnya yaqut, zabarjad, dan lain sebagainya. Jelas itu ya? Berarti hajar ini adalah kulli. Insan kulli. Tapi kalau Z ini juz'i. Karena apa? Yamna tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syirkati fihi. Mafhum ini? Jelas? Nah. Terus lagi. Sebelum masuk ke pembahasan ini. Muhammad sama Zaid. Apa kita katakan? Bainahuma ini Muhammad juz'i. Z juz'i juga ya. Sama-sama juz'i. Ketika kita gambarkan Z, ya Z itu doang. Yamna'u wuqu'a syirkah fi. Muhammad juga seperti itu. Mafhum itu ya? Terus al-insan sama Zaid. Apa kita katakan? Insan ini namanya kulli. La yamna wuqu'a syirkah fi hinama yatasawwar ma'na. Kalau Zaid ini namanya juz'i. Berarti nisbah baina kulli wa juz'i.
Ini juz'i wa juz'i. Kalau kita bilang insan dan hajar. Apa ini namanya? Kulli dan kulli. Mafhum itu ya? Insan sama hajar sama-sama kulli. Pembahasan kita di dalam nisabul arba'ah, pembahasan kita di dalam nisabul arba'ah ini doang ini. Nisbah antara kulli dengan kulli. Adapun kulli dan juz'i bukan pembahasan kita. Juz'i dengan juz'i bukan pembahasan kita. Pembahasan kita antara kulli dengan kulli. Inilah di dalam masalah apa? Nisabul arba'ah. Mafhum? Nah, sudah jelas ini? Ini pembahasan kita. Insan sama syajar, kulli. Paham itu ya? Aswad itu adalah kulli. Nah, aywah. Apa perbedaan antara empat ini? Kita sudah tahu ya, kulli dengan kulli. At-tasawi bisa dinamakan tatobuk. Mafhum itu ya? Maka kata para ulama, tatobuk ini apabila nisbah bainahuma nisbah kul zaid kul, istilahnya itu. Kul zaid kul. Gimana? Kita bilang insan kulli tadi ya. Natiq juga kulli. Orang yang bisa berpikir. Setiap daripada kita natiq. Setiap daripada kita insan. Maka kita bilang apa? Kullu insan natiq. Wa kullu natiqin insan. Mafhum itu ya? Berarti apa? Kul dengan kul. Kul zaid kul namanya tasawi atau tatabuk. Jelas itu ya? Persamaan. Tidak ada perbedaan antara satu yang lain. Setiap natiq pasti insan. Setiap insan pasti natiq. Berarti apa? Kul zaid kul. Kalau seandainya kita kasih garis bulat, tasawi atau tatabuk ini, maka tepat bulat lingkaran atas dan lingkaran bawah yang apa namanya? Yang menutupinya kul sama tanpa ada perbedaan. Disinilah insan dan disinilah garis daripada natiq. Paham itu ya? Beda kalau yang akan datang nanti. Ada pergeseran. Ada pergeseran. Paham itu ya? Ayo. Jadi kalau nisbah antara kul dengan kullu insan natiq wa kullu natiq insan. Nah, kita apa? Ini namanya tatabuk atau tasawi. Mafhum itu ya? Ayo. Yang kedua. Dan pembicaraan kita kulli semua ya. Pembicaraan. Ayo. Contoh yang kedua. Al-hayawan. Ini kulli ya. Hayawan kulli. Insan kulli juga ya. Tapi coba kita lihat secara nisbah sekarang. Kan masalah nisbah ini. Nisbahnya kul zaid kul. Kalau ini nisbahnya apa? Kullu insanin hayawan. Benar apa enggak? Setiap daripada insan hayawan? Naam. Tapi bisa enggak kita bilang wa kullu hayawan insan? Hah? Enggak bisa. Karena apa? Ada hayawan yang insan, ada yang hayawan faras, ada yang hayawan ibil. Berarti apa ini? Kul zaid ba'd namanya. Wa ba'dul hayawani insan. Ya, wa ba'du al hayawani insan. Maka kita katakan kul zaid ba'd. Kul zaid ba'd ini umum wa khusus mutlak. Mafhum itu ya? Kullu insan hayawan wa ba'dul hayawan insan. Sebagai yang gampang lagi. Apa kita katakan? Rasul. Ini kulli ya. Rasul banyak. Nabi banyak juga ya. Nah. Kullu rasulin nabi. Benar? Setiap rasul pasti nabi. Apakah wa kullu nabiyyin rasul? La. Berarti apa? Kul wa ba'd. Wa ba'du nabiyyin rasul. Kul wa ba'd. Apa namanya? Umum wa khusus mutlak. Jelas ini? Naam.
Ini kalau kita ibaratkan suatu lingkaran, maka yang khusus itu di dalam ini. Yang umumnya di luar ini. Paham itu ya? Maka kita katakan hayawan ini ya. Yang umum, ini umum ya, hayawan. Hayawan ini mencakup daripada macam-macam. Ini bagaikan insan. Khusus insan ini, khusus daripada hayawan. Hayawan a'am, makanya khusus wa umum mutlak. Seperti nabi dan rasul tadi ya. Maka kita katakan nabi umum. Nabi ya. Kalau rasul khusus daripada sebahagian nabi. Naam. Mafhum itu ya? Umum wa khusus mutlak namanya. Tamam. Ayo. Jelas ini? Nah. Naam. Hayawan melingkar daripada sesuatu yang banyak. Di antaranya insan di dalam lingkaran yang besar ini ya. Terus umum wa khusus wajhi. Apabila nisbah baina kulli wa kulli ba'd wa ba'd. Contohnya at-ta'ir. Ta'ir kulli ya. Nah. Ta'ir kulli. Banyak ta'ir ini masuk di dalamnya. Al-aswad juga banyak di dalamnya masuk aswad ini. Mafhum itu ya? Gimana? Apakah kita katakan kullu ta'ir aswad? Kullu ta'ir aswad? Enggak, ada yang ahmar, ada yang ini. Berarti apa? Ba'du ta'irin aswad. Wa hal kullu aswad ta'ir? La, banyak yang aswad selain daripada ta'ir. Kipas angin aswad. Maka kita apa? Wa ba'du aswadin ta'ir. Ini apa namanya? Nisbahnya ba'ad zaid ba'ad. Mafhum itu ya? Maka inilah umum wa khusus wajhi. Mafhum? Aiyah. Kalau kita bikin lingkaran kayak gini, bulat dan bulat. Ada mempunyai titik kesamaan di sini. Kesamaannya apa? Ada ta'ir yang aswad, bareng di sini dia. Kalau seandainya to'irnya ahmar, asfar, dan lain sebagainya, di sini doang to'irnya. Kalau aswad ini di dalam juduran, kipas angin, dan lain sebagainya, di sini tersendiri dia. Sebahagian tersendiri, sebahagian berbarengan. Umum, jelas itu ya. Ini mempunyai keumuman, wa khusus min wajah. Di dalam satu persamaan. Ada mempunyai kesamaan di titik persamaan. Mafhum itu ya? Di dalam to'ir aswad. Kalau to'ir ahmar, lain sebagainya, di luar sini. Kalau aswad sendiri di luar sini. Nah, maka kita katakan wazan isobah dalam contoh kita, wal amal itu di dalam lingkaran ini. Dan masing-masing mempunyai keumuman. Yaitu apa? Yaitu adalah makna muhakin, makna al-ja'al, makna al-jama', makna at-tafriq dan lain sebagainya. Mafhum ini? Wa bainahuma umum wa khusus wajhi namanya ya. Yang terakhir yaitulah at-tabayun. Tabayun atau takhaluf. Nggak ada kesamaan sama sekali ini. Hah? Contohnya apa? Insan wa hajar. Gimana? Apakah ba'dul insan hajar? Hah? La. La syai'a minal insan bihajar. Apakah ba'dul hajar insan? Wala syai'a minal hajari bi insan. Berarti apa? Nisbah bainahuma la wala. Zaid la, zaid la. Ini tabayun, enggak ada sama sekali. Kalau kita umpamakan lingkaran apa? Di sini satu, di sini satu. Hajar tersendiri, insan tersendiri. Kalau ini masih ada numpuk di sini. Kalau ini ada khusus, ada yang umum. Kalau ini sama sekali, tasawi namanya. Hakada. Umum itu ya. Nah, dan ini yufid. Kalau mau gampang, ini apakah umum wa khusus wajhi dan lain sebagainya, kita lihat nisbahnya. Ya, ya. Kalau umum wa khusus wajhi, kita katakan nisbah bainahuma ba'd wa ba'd. Kalau umum wa khusus mutlak, kita katakan kul wa ba'd. Kalau tasawi, kul wa kul. Kalau tabayun atau takhaluf, la wa la. Selesai. Inilah istilah mereka di dalam mantiq. Oh, nisbah bainahuma kul wa kul. Nisbah bainahuma kul wa ba'd.
Nisbah bainahuma ba'd wa ba'd. Kalau baca Isaghuji dan lain-lain di kitab-kitab yang lebih besar dari Sulam bahkan di Sulam kemarin sering kita pakai ibarat kul wa kul wa ba'd, ba'd wa ba'd, la wa la. Apa? Ini dia. Mafhum itu ya? Jelas? Nah. Hakadha. Fabana mimma dzakarna anna bainahuma wajhi umumin wa takhsisin liman agala wa dhamma min fa'ul alzam min al-mudari'i wa aftah mawdi'al kasri fil mabni min fa'ila wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab.